Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PAT Matematika kelas 8. Nomor 1. Seorang anak akan mengambil sebuah layang-layang yang tersangkut di atas sebuah tembok yang berbatasan langsung dengan sebuah sungai. Anak tersebut ingin menggunakan sebuah tangga untuk mengambil layang-layang tersebut dengan cara meletakkan kaki tangga di pinggir sungai. Jika lebar sungai tersebut 5 meter dan tinggi tembok 12 meter, hitunglah panjang tangga minimal yang diperlukan agar ujung tangga bertemu dengan bagian atas tembok. Di sini kita bisa gambarkan terlebih dahulu. Jadi ini temboknya. Kemudian layang-layangnya terletak di sini. Ini misalkan layang-layangnya. Kemudian sebelah tembok ini adalah sungainya. Ini sungainya. Karena tembok ini berbatasan langsung dengan sebuah sungai. Jadi misalkan ini sungainya, kemudian ini tepi sungainya. Jadi ini tangganya. Jadi anak ini akan mengambil layang-layang ini dengan menggunakan tangga ini. Jadi yang dicari adalah panjang tangga ini. Jadi ini dimisalkan adalah X. Di sini tinggi temboknya adalah ini 12 meter. Jadi di sini 12. Kemudian lebar sungainya ini adalah ini lebar sungainya. Jadi di sini adalah 5. Jadi ini 5. Kemudian yang dicari adalah panjang tangganya ini. Misalkan panjang tangganya ini adalah X. X ini kita cari. Jadi di sini X sama dengan ini kita menggunakan rumus Pitagoras karena di sini berbentuk segitiga siku-siku. Di sini siku-sikunya. Jadi untuk mencari X ini bisa menggunakan rumus Pitagoras yaitu X sama dengan akar dari, karena X ini adalah sisi yang terpanjang atau sisi miringnya, maka ini dijumlah. Jadi 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Jadi ini rumus Pitagorasnya. Jadi sama dengan akar dari 12 kuadrat adalah 144 ditambah dengan 5 kuadrat adalah 25. Jadi di sini akar dari 144 ditambah 25 adalah 169. Akar dari 169 yaitu sama dengan 13. Jadi X-nya adalah 13 meter. Jadi panjang tangganya adalah ini, 13 meter. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Sebuah persegi dengan panjang sisi 14 cm. Tentukan di sini pi sama dengan 22/7. Jadi A luas persegi, B luas daerah yang tidak diarsir, C luas daerah yang diarsir. Sini kita jawab satu persatu. Sini kita jawab A. Jadi A ini adalah luas persegi. Jadi persegi ini sisinya adalah 14 cm. Berarti luas persegi ini yaitu L sama dengan rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Jadi di sini sama dengan 14 dikali dengan 14. Hasilnya yaitu 196 cm kuadrat. Jadi ini luas perseginya. Kemudian yang B, luas daerah yang tidak diarsir. Jadi yang B ini adalah luas daerah yang tidak diarsir. Di sini sisinya adalah 14, maka di sini ini adalah setengahnya. Dari setengahnya 14, maka di sini adalah 7, kemudian di sini adalah 7, kemudian di sini adalah 7, kemudian di sini adalah 7. Jadi setengahnya dari 14 adalah 7. Di sini daerah yang tidak diarsir ini bentuknya adalah seperempat lingkaran. Jadi yang tidak diarsir ini adalah seperempat lingkaran. Maka di sini kita cari luas seperempat lingkarannya. Jadi seperempat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran yaitu rumusnya pi r kuadrat. Jadi ini rumus seperempat lingkaran atau seperempat kali luas lingkarannya. Jadi di sini seperempat dikali dengan pi-nya adalah 22/7. Kemudian jari-jarinya ini adalah ini. Jadi jari-jarinya adalah R sama dengan 7 cm. Jadi R-nya ini dari sini. Jadi ini adalah jari-jarinya yaitu 7. Jadi di sini R-nya 7, jadi dikali dengan 7, dikali dengan 7. Ini jari-jarinya. Jadi jari-jari kuadrat adalah 7 kali 7. Jadi di sini 22/7 kali 7, ini 7-nya habis karena 7 dibagi 7, jadi hasilnya 1. Jadi di sini sama dengan ini 1/4 dikali 22 dikali dengan 7. 22 dikali 7 adalah 154. Kemudian 154 dikali 1/4 ini bisa dibagi 4. Jadi 154 dibagi 4. Maka hasilnya yaitu sama dengan 154 dibagi 4 adalah
38,5. Jadi ini luas seperempat lingkarannya 38,5 cm kuadrat. Ini luas seperempat lingkarannya. Jadi di sini seperempat lingkaran ini ada dua, maka luas yang tidak diarsirnya yaitu sama dengan 38,5 ditambah dengan 38,5. Maka di sini hasilnya adalah 77 cm kuadrat. Jadi ini luas daerah yang tidak diarsir. Kemudian kita jawab yang C. Yang C ini adalah luas daerah yang diarsir. Jadi luas daerah yang diarsir ini adalah luas persegi dikurangi dengan luas yang tidak diarsirnya ini. Jadi di sini luas daerah yang diarsir, ini diarsir, yaitu sama dengan luas persegi dikurangi dengan luas seperempat lingkarannya. Jadi di sini sama dengan luas perseginya adalah ini, jadi 196 dikurangi dengan luas seperempat lingkarannya. Ini seperempat lingkarannya ada 2, berarti dikurangi dengan ini. Jadi dikurangi 77. Jadi sama dengan 196 dikurangi 77 adalah 119. Jadi 119 cm kuadrat. Ini luas daerah yang diarsirnya. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 3, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Gambar di atas menunjukkan gabungan kubus dan limas. Jika panjang AB sama dengan 9 cm dan TI 6 cm, tentukan luas permukaan bangun tersebut. Jadi di sini panjang AB-nya ini adalah 9, kemudian panjang TI ini TI yaitu 6. Jadi di sini 6. Yang ditanyakan adalah luas permukaannya. Jadi luas permukaannya ini adalah luas kubusnya dan luas limasnya. Di sini kita cari luas kubusnya terlebih dahulu. Jadi luas kubus yaitu sama dengan di sini sisi kubusnya ini yang dihitung luasnya adalah sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri, dan sisi bawah. Sedangkan sisi atasnya berupa limas. Jadi sisi atasnya tidak dihitung. Maka di sini 5 dikali dengan luas perseginya karena sisi kubus ini adalah bentuknya persegi. Jadi luas persegi yaitu sisi kuadrat. Jadi 5 kali S kuadrat. Di sini 5 ini adalah 5 sisi kubus yang dihitung luasnya. Jadi sama dengan 5 dikali dengan sisi kubusnya adalah ini 9, jadi 9 kuadrat. Jadi sama dengan 5 dikali dengan 9 kuadrat adalah 81. Maka hasilnya di sini sama dengan 405 cm kuadrat. Jadi ini luas kubusnya. Kemudian kita hitung luas limasnya. Jadi luas limasnya ini adalah kita menghitung luas segitiganya. Jadi segitiganya di sini adalah 4. Maka di sini 4 dikali dengan luas segitiga. Rumus luas segitiga yaitu setengah dikali dengan alas dikali dengan tingginya. Di sini alas segitiganya ini adalah sisi kubusnya. Jadi 9 alasnya. Kemudian tinggi segitiganya ini adalah 6. Jadi di sini sama dengan 4 dikali dengan setengah, dikali dengan alasnya yaitu 9, dikali dengan tingginya yaitu 6. Jadi di sini 4 dikali setengah, ini 4-nya bisa dibagi 2, jadi hasilnya adalah 2. Jadi di sini sama dengan 2 dikali 1 adalah 2, kemudian 2 dikali 9 adalah 18. Jadi di sini 18 dikali 6. 18 dikali 6 hasilnya adalah 108 cm kuadrat. Jadi ini luas limasnya. Jadi luas gabungan ini adalah yaitu luas gabungan sama dengan luas kubus ditambah dengan luas limas. Yaitu sama dengan luas kubusnya adalah 405 ditambah dengan luas limasnya adalah 108. Jadi hasilnya sama dengan 513. Jadi ini luasnya 513 cm kuadrat. Ini luas permukaan gabungannya. Jadi 513 cm kuadrat. Kemudian nomor 4, nilai rata-rata ulangan matematika dari 31 siswa adalah 55. Jika nilai seorang siswa yang mengikuti ulangan susulan ditambahkan, nilai rata-rata ulangan menjadi 56. Berapakah nilai siswa yang mengikuti ulangan susulan tersebut? Jadi di sini ini nilai rata-rata dari 31 siswa, rumusnya yaitu
jumlah nilainya, ini jumlah nilainya dari 31 siswa ini, jumlah nilai 31 siswa ini dibagi dengan jumlah siswanya yaitu 31. Jadi ini jumlah siswanya. Jadi ini adalah rumus rata-ratanya. Di sini ini adalah nilai rata-rata yaitu 55. Jadi ini rata-rata 31 siswa yaitu 55 sama dengan ini jumlah nilainya. Ini kita cari jumlah nilainya yaitu X31 per 31. Maka jumlah nilainya yaitu jumlah nilai 31 siswa yaitu sama dengan 55 dikali dengan 31. Hasilnya yaitu sama dengan 1705. Jadi ini jumlah nilainya dari 31 siswa. Kemudian ini nilai seorang siswa, ini kita tambahkan nilai seorang siswa ini, maka di sini jumlah siswanya adalah 32 karena ditambah seorang siswa. Jadi di sini rata-ratanya berubah, yaitu ini rata-rata 32 sama dengan, jadi jumlah nilai 31 ini ditambah dengan jumlah nilai satu siswa ini. Jadi X31 ditambah nilai satu siswa ini yang kita cari, ini nilai satu siswa ini, per 32. 32 ini jumlah siswanya 32 karena ditambah nilai seorang siswa. Jadi rata-ratanya berubah yaitu menjadi 56. Ini nilai ketika ditambahkan seorang siswa yang mengikuti ulangan susulan. Jadi di sini 56 sama dengan ini X31-nya ini adalah ini jumlah nilai 31 siswa. Jadi 1705 ditambah dengan X. Ini X ini adalah jumlah siswa yang mengikuti ulangan susulan per 32. Ini 32 kita pindahkan ke sini. Jadi 56 dikali dengan 32. Yaitu sama dengan 1705 ditambah dengan X. Kita cari nilai X-nya di sini. Jadi 56 dikali 32 hasilnya adalah 1792 sama dengan 1705 ditambah dengan X. Maka kita cari nilai X-nya. Jadi di sini X sama dengan, jadi ini dipindahkan ke sini, jadi 1792 dikurangi dengan 1705. Maka di sini sama dengan, jadi hasil pengurangan ini yaitu 87. Jadi ini nilai X-nya, yaitu 87. Jadi nilai seorang siswa yang mengikuti ulangan susulan adalah 87. Kemudian nomor 5, sebuah dadu dilempar undi satu kali. Tentukan peluang A. Muncul mata dadu prima, B. Muncul mata dadu bukan 5. Jadi di sini kita menggunakan rumus peluang, yaitu peluang sama dengan jumlah kejadian dibagi dengan jumlah ruang sampelnya. Jadi ini rumus peluangnya. Di sini kita jawab yang A. Yang A ini muncul mata dadu prima. Jadi jumlah kejadiannya di sini adalah muncul mata dadu bilangan prima yaitu 2, 3, dan 5. Jadi mata dadu bilangan prima ini adalah 2, 3, dan 5. Jadi jumlahnya di sini adalah 3. Jadi jumlah kejadiannya adalah 3. Kemudian jumlah ruang sampelnya yaitu sama dengan, karena di sini adalah mata dadu ini ada 6. Jadi jumlah ruang sampelnya adalah 6. Maka peluangnya di sini yaitu sama dengan jumlah kejadian dibagi dengan jumlah ruang sampel. Jadi kejadiannya adalah 3 per ruang sampelnya adalah 6. Jadi 3 per 6 ini bisa disederhanakan. Jadi sama dengan ini dibagi 3 jadi 1 per 2. Jadi peluangnya adalah ini 1 per 2. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini adalah muncul mata dadu bukan 5. Jadi jumlah kejadiannya di sini mata dadu bukan 5 adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6. Jadi ini mata dadu bukan 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 6. Jadi jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah kejadiannya adalah 5. Kemudian jumlah ruang sampelnya di sini sama dengan, karena di sini adalah mata dadu, jadi ruang sampelnya adalah 6. Jadi peluangnya di sini sama dengan jumlah kejadiannya yaitu 5 per jumlah ruang sampelnya yaitu 6. Jadi 5 per 6 ini peluangnya. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PAT Matematika kelas 8.